bawa, aku pun ikut serta bersama selamanya menyukakan Bapa di bumi di surga. Jerukmu tak kok? Kalau bilang meneliti. Salah deh. Di mana ngasih radio bikin motor.
Enak banget Pak, sungguhan siap banget, mantap. Terima kasih ya Pak. Tuhan berkati ya Pak. Malah ditedak gitu. Makan ronde, bawa dingin enak. mulai muncul. Buatan manis. Gak iso, Cak. Ojo melok-melok ngono. Wis, stop. Lek regane 20.000. Tambah satu lagi. Pengaruh Bapak. Mandi, air dingin, air makan sih. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada, tak
Sekarang jiwa lepas dari raga, baru kau sadari kau bukan siapa-siapa. Betapa nestapa dirimu. Ini kita cari notisnya. Aku dalam kemewahan meremehkan Tuhan. Kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Geringmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segala apapun tak akan bisa mengusungkan dada. Tatkala roh jiwa lepas dari raga, baru kau sadari kau bukan siapa-siapa. Betapa nestapa meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Satu sisa peringatan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Betapa nestapa dirimu. Aku dalam kemewahan meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Hanya waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Ya, Ya. ya D ke F press minor. bungkus bungkus ya. Berarti lagu yang maju ke depan sekarang. Iya. Bung Siki. Ya tapi jangan Cinta angeli Rano cinta angeli Rano cinta pengeli Kajo pengabdi rumah terkusti Rano
ya, Bu. Iya. Ini suara berapa? Lantai suara berapa? Dua, Pak. Dua. Siapa saja dua? Rano. Bu Cuplik, sebentar. Suara dua siapa saja? Kalau suara siji, suara dua nggak akan iso beda. Ya wis ayo kita nyanyi sih. Kudu bareng nanti. Nyanyi. Kudu bareng enggak iso. Kudu bareng. Coba Iya. Rano. Sama lo coba lo. Iya. Ya wis. Siapa saja suara dua siapa saja? Papat. Oh, papat. Ya, berarti Michelle jangan di situ. Michelle nggak ikut situ toh? Jangan situ. Michelle suara satu. Suara sini masuk. Kok jadi melu Bu Maria? Kok mau boleh ini? Kak Noe. Apa ditunggu saya, Bu? Ya tunggu situ, tunggu situ. Tunggu situ. Iya.
Jalan-jalan. Weh, gimana dia? Berarti suruh. Panyuwun kula Gusti, mugi kula kanugrahan ngabekti. Urip ning donya iki nganti nyang swarga ugi saged kula tansah ngabekti. Mung siji panyuwun kula Gusti, mugi kula kanugrahan ngabekti. Urip ning donya iki nganti nyang swarga ugi saged kula tansah ngabekti. Rano sing tak pengene, rano sing tak karepi, rano sing tak pengene, kajaba ngabekti dumateng Gusti. Panyuwun kula Gusti, mugi kula kanugrahan ngabekti. Urip ning donya iki nganti nyang swarga ugi saged kula tansah ngabekti. Mung siji Wetok, Pak. Wetok. Wetok. Iya, benar.
Mugi kula kanugrahan ngabekti urip ning donya iki nganti nyang swarga ugi sageta kula tansah ngabekti mung siji panyuwun kula Gusti mugi kula kanugrahan ngabekti urip ning donya iki nganti nyang swarga ugi sageta kula tansah ngabekti rano sing tak pengene rano sing tak karepi rano sing tak pengene kajaba ngabekti dumateng Gusti. Saya ini didatangi teman satu angkatan ya, Pak Timotius Tan ini teman susah senang. Saya ingat satu perkara aja, waktu mau dihukum oleh staf sekolah Alkitab kan ada pelanggaran, ditolak sama dia, nggak jadi dihukum, saya malah dihukum karena dia ketua kelas. Ya, ada hal-hal yang menarik bersama hambanya ini ya. Saya punya kenangan memori sendiri waktu kapan itu waktu kita ke kemana itu yang Pak Timotius hanya bawa waktu itu masih calon istri ya, kita saat kamar waktu itu. Nah itu juga menarik sekali, itu kenangan-kenangan saya bersama. Yang kita bahas sate itu ya? Iya, itu kenangan manis sekali ya. Saya ingat lagi di BJ itu satu telur asin itu dibagi dua. Karena kami di BJ tahun-tahun itu memang sulit, 91 ya, 1991. Jadi apa-apa makan, ada yang makan yang namanya jok beca segala gitu. Jok beca tuh tahu sama sayur bingung ya kita makan. Udah tahu ini mau bilang rasa sop ya enggak sop. Mau rasa lodeh yang enggak lodeh juga. Jadi kami siswa-siswa waktu itu bilang, udah deh mau bilang sop enggak, sop lodeh enggak, sayur bingung aja lah udah. Nah setiap kali saya pernah sekali enggak selera, turun dari kamar ketemu teman yang sudah naik, apa lauknya? Sayur bingung, oh enggak jadi balik lagi. Lah itulah saudara. Tapi teman saya ini luar biasa sekali. Malam hari ini saya cerita dulu ya soal itu itu kita terbatas ya minum air panas ya. Kaleng kongguan, tahu tuh kaleng kongguan yang selimpat kami bawa ke kamar. Jadi hari Sabtu giliran siswa keluar, Pak Timotius ini pulang ke Malang, ambil cop-copan itu loh untuk taruh. Ya itu ya. Untuk mana sih? Sebab kan air di dapur, air panas di dapur terbatas. Jadi kita tutupi takut kalau diperiksa staf sekolah ada jemuran cantel baju itu yang bundur, kami halangi, kami tutup. Ini yang bawa punya. Ya wis lah. Setuju satu kamar itu sudah. Jadi cerita ini tidak akan saya lupakan. Makanya berapa bulan lalu saya telepon dia, bro, tolonglah bro, kayak ini pelayanan di pedesaan, tolong sekali-sekali datang ke sini. Ya. Kedua kali nanti saya undang Natal bulan ini, tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai pujian penyembahan kami ini kepadamu. Tuhan, turunkan kuasa pujian, kuasa penyembahan
kuasa hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan beracaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
Mungkin di dalam kita bekerja di bidang Tuhan, ada hal-hal yang membuat kita hampir-hampir tidak berdaya. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kelelahan kita semua itu dilihat oleh Tuhan. Maka itu rekan-rekan sekerja, ayo kita punya Bapa dengan kuasa yang tak terbatas. Ku percaya Kau beri kekuatanku. Pekerjaan Tuhan yang Bapak percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Penyembahan pujian telah kami lantunkan dari hati kami yang berkumpul dari bermacam-macam. Kalau saya lihat di di data Kementerian Agama tidak ada sinode gereja. Tetapi itu jangan membuat kita terpecah, apalagi saling menyakiti, menyerang, memusuhi. Karena selama kita betul-betul menjadi hamba Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita satu tubuh di dalam Tuhan. Lulus berarti 95 sampai tahun 2018 tidak pernah terbesit. Memang Tuhan panggil saya mau pakai saya di bidang pengembalaan. Serius. Om Fedi tahu bagaimana gerak pelayanan saya, banyak di kampus, kalau di kota, kalau di daerah, banyak di pedesaan. Saya banyak keliling dari desa ke desa, itu pelayanan saya, tapi tidak terbesit penggembalaan, sama sekali tidak terbesit. Tahun 2018, pimpinan kami, pimpinan sinode kami, sekaligus Bapak Rohani kami, panggil ke Jakarta,
suruh ikut datang acara, dan ternyata saya diberi kepercayaan Tuhan melalui pimpinan kami. Kamu gembala di Malang. Saya pulang dari Jakarta, saya ditanya sama istri saya, jadinya bagaimana, ada apa ke Jakarta? Memimpin bangsa Israel melanjutkan wilayah Musa masuk ke Kanaan. Lalu sebetulnya beberapa teman sudah lingkungan teman-teman kelas 1. Terus saya cuma begini. Waktu itu ditanya, kamu jadi apa? Jadi apa? Saya bilang saya jadi mbek, saya jadi domba. Saya jadi domba. Nah, ingat ya, sudah kali ini pasti ingat. Tante Ginting ingat ya, tante? Suami nanti jadi persoalan baru. Ya. Lalu ini juga saya jadi dombanya mau ditarik. Saya bilang mbek. Saya pakai kostum training putih, sweater putih, kaos tangan putih, sepatu putih, terus pemeran utama Yosua tuh dia bilang, ayo kita maju masuk tanah Kanaan. Saya ditarik, ketawa semua. Saya bilang, sambung Pak, jadi Pak, jadi. Terus saya bilang, saya ditarik lagi. Oh minta makan ya. Bayangin di sekolah kita PSAB itu cewek sama cowok siswa-siswi itu ngomong aja nggak boleh. Saya ngomong dong hubungnya. Jadi tempat duduk kami itu bentuknya agak melingkar begini, ada banyak siswa-siswi. Dasar duduk dalam flag ini bersebelahan. Ya, bersebelahan. Saya lupa. Oke. Nah, ternyata Ginting itu duduk itu satu baris begini, tapi siswi di pojok sana. Oke, Cim. Opo. Kalau bilang seneng tuh harus jangan seneng tuh pilih enggak cocok gitu ya. Itu berarti. Jadi menyampaikan pesan melalui gerak tubuh. Aduh, siswa-siswi itu kreatif Bapak Ibu Saudara. Ada sih sebenarnya Tante Ginting ya, siapa itu apa segala. Nah, saya lihat lama-lama Freddy kok sukses sekolah bawahnya. Takut Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, lanjut ke pentas tadi. Mbak, saya nggak mau. Akhirnya saya mau dikasih makannya. Omongan sama siswa-siswi aja nggak boleh. Tahu kan Om Tante yang dari SAB ya. Hukum Tauratnya tahu kan betapa ketatnya. Serius. Jangan-jangan itu terjadi di sekolah kita beji sekali dan selama-lamanya sampai Tuhan datang. Jangan-jangan ada siswi nyuapin siswa di depan guru-guru. Guru mau bikin apa? Ini pentas. Kenapa saya tidak disuapin? Udah saya lihat siswinya cantik. Maaf ya mama. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Saya disuapin, udah disuapin sama manut, terus kayak gitu. Ketika mau diajak jalan lagi Yosuanya, saya beknya kan binatang nggak apa-apa. Saya dilus gini, capek ya. Aduh Bapak Ibu Saudara, mbaknya tahu ketulusan hatinya gembala. Ini gembalanya tulus nih. Mbaknya tidak takut sekali untuk selama-lamanya. Akhirnya malam itu memang tokoh utama Yosua, tapi pusat perhatian ke Mbak. Mulai hari itu selesai kerja bakti pagi, nyambung atau apa pulang jalan simpangan gitu, kalau ketemu tuh mesti bilang kadang-kadang nggak tujuh lagi. Emang begitu wanita Pak? Jadi saya waktu itu dipanggil dijulukin Mbak. Itu salah satu kenangan dengan teman-teman di angkatan 37 di SA. Kesalahan dosa kebobohan kita sebelum panggilan Tuhan itu diberikan pada kita untuk masuk sekolah kita. Ingat, aduh Tuhan kita berdosa. Hari pertama, hari kedua kita semakin menangis. Hari ketiga kita betul-betul menangis. Hari keempat agak berkurang. Hari kelima makin berkurang. Ya, ada yang tahu arti lemos? Ya, sangat besar. Tidak ada buktinya dia gitu, pokoknya udah hanya
Omdo. Tapi kita betul lemus itu ya. Apa sih artinya lemus itu mestinya? Asal ngomong gitulah. Kakak-kakak tingkat yang kita hormati dicol. Jadi itu yang kecil-kecil kalau direndam di air itu jadi gede. Waduh, itu kalau udah diaduk sama telur asin yang konversi dari bilang diaduk sama telur asin jadi gurih enak. Bayangan saya selesai mandi, makan mie cok yang hangat, ikut pelajaran kelas. Loh, begitu ya teman satu asrama itu bukan ya kasih lah misalnya saya salah kasih nasihat, makanya Bu kalau buat mie itu yang hati-hati, kalau di lemari dikunci atau apa dinasihatin enggak, malah ketawa semua. Kenapa Bu? Kenapa ini? So tidak ada. Saya bilang, mana mie tadi? Timotius datang ke tempat tante itu saya sudah tahu ini apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Aduh, betul tante bilang, Timotius, bagaimana tadi malam drama bisa terjadi seperti itu? Bukan tipe hamba-hambanya materialistik. Itu yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, memang saya bukan Tuhan yang Maha Tahu. Apalagi kalau sekarang sudah berbeda, saya juga nggak tahu lagi. Tapi yang saya tahu tidak materialistis. Jadi ketika betapa baiknya jemaatnya banyak, ya. Kalau mereka sudah saling ngomong satu sama lain, terkadang rasa takut Tuhan pun belum tentu ada, bapak-bapakku. Tapi jangan bilang sama jemaat. Ini saya anggap jemaat saya nggak dengar. Kejadian di banyak gereja begitu. Tetapi ketika saya menghadapi kenyataan gereja saya kecil, komunitas kecil, sangat akrab, hidup saya mudah diteropong. Kalau Bapak Gembala senior saya, Bapak Uhanisa mengatakan hidup hamba Tuhan itu seperti ikan arowana di dalam akuarium. Karena kalau di akuarium kalau pelihara ikan arowana hanya boleh dipelihara satu ikan saja. Kalau ikan yang lain bisa diisi banyak. Jadi selesai lihat ini, lihat yang lain, lihat ini, lihat yang lain, lihat ini, lihat yang lain. Tapi kalau ikan arowana itu hanya ada satu. Gembala itu di gereja cuma satu, Pak, Bu. Kita dilihat. Beloknya dilihat, warna sisiknya dilihat, bentuk matanya dilihat, semua dilihat kita, betul-betul dilihat. Ketika itu terjadi, saya betul-betul menyadari saya punya tanggung jawab besar. Kalau saya berjuang hidup suci, saya bisa mengimplementasikan kesucian pada jemaat-jemaat saya. Tapi pengalaman saya mengajarkan, kalau saya mengajarkan kemunafikan kepada jemaat, tidak lama lagi semua jemaat pandai munafik. Sekarang kembali kepada kita loh. Saya mulai bergumul dengan Tuhan. Jangan sampai kebodohan saya, kesalahan saya yang lalu saya ulang ketika saya menjadi gembala jemaat. Saya meratap di hadapan Tuhan. Ada banyak pergumulan hidup gembala, ada banyak masalah penggembalaan, ada banyak masalah, ada banyak hal. Tetapi yang paling utama, hidup suci. Amin. Ini adalah pertama-tama Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sukses kayak apapun pelayanan, betul-betul tidak kepingin. Kalau belum waktunya Tuhan saya juga tidak kepingin. Tetapi betapapun suksesnya pelayanan kita, kalau kita sampai tidak selesai dengan diri kita tidak sungguh-sungguh hidup benar seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hilangkan desah terletih di tepi pelabuhan, untukku datang lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Keringmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi
saja. Kami nggak hidup dalam kemewahan. Mewah itu bagi setiap orang kan relatif. Punya sepeda motor bagi satu keluarga bisa dikatakan mewah, bisa sederhana. Punya hingga cintaku utuh hanya untukmu, hanya Kau Tuhan Yesus yang ada di hatiku, hanya Kau satu yang ku mau. Bawaku mati mencintaimu hingga cintaku utuh hanya untuk hatimu. Ku mau lakukan segenap mati di sisa umur hidupku ini. Sebentar, mungkin jemaat ada belum tahu betapa saya menghormati ibu kita ini, karena sebetulnya Ibu Suhartati ini kalau kita panggilnya Bu Cuplik, tapi tante masih dibutuhkan pekerjaan Tuhan luar biasa. 72, 73 masih kuat seperti ini luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi hidup kita cemerlang di hadapan Bapa. Betul, kita ini udah tua semua. Saya ngomong gini ke tante, ngomong gini ke ibu itu belum tentu saya lebih panjang umur daripada tante. Belum tentu. Lihatlah perut saya. Perut ini kan bukti saya dulu hidup tidak. Pak, nggak usah lihat perutnya, Pak. Saya mengatakan perut saya. Salah satu indikasi saya dulu hidup tidak bertanggung jawab dengan makanan minuman saya, Bapak Ibu. Maka saya tahun ini 56. Kalau sampai 70 itu sudah, terima kasih Tuhan. Kalau bisa capai seperti Oma, seperti Tante, puji Tuhan lagi. Kita semuanya pasti akan segera. Selamat Tante. Segera kemana? Ke rumah Bapak. Saya kasih contoh ya Tante. Kita pasti akan. Saya baru bilang begini bukan mau mengutuki apa mau mengatai kita umur pendek enggak. Oma opa, saya ngomong di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita di antara Bapak Ibu, Saudara, Oma opa yang bisa mendengar belum mau pulang rumah Bapak. Kalau Bapak kehendaki saya pulang dulu, saya mau pulang. Loh, pulang rumah Bapak kok enggak mau, kok enggak pulang. Ada tapi hamba Tuhan yang belum kirim. Pak, tapi saya masih hamba Tuhan muda, Pak. Anak saya masih kecil. Kalau anakmu kecil, memangnya kamu yang pelihara anakmu. Kamu sangka kalau tidak ada kamu, Allah nggak bisa pelihara kamu. Maksudnya nggak bisa pelihara anak kamu. Loh, kita ini hamba-hamba Tuhan. Yuk kita selesai. Waktu untuk pulang itu waktu terindah. Masih muda. Berapa, Bu? 63. 63. Saya 56. Kita akan sama-sama pulang Om. Loh, kalau ada yang seusia saya lalu sama-sama semangat siap pulang itu menyemangati saya, Bapak Ibu. Serius menyemangati saya. Yuk, apa yang kita cari di dunia, apa yang kita tunggu? Tetapi kalau Tuhan masih beri kita sisa waktu hidup, kalau Tuhan masih beri kita waktu hidup, kasih panjang umur, tambah umur yang menyenangkan hatimu, semua yang kau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Bait yang kedua sama-sama kita nyanyikan. Telah banyak waktu yang sia-sia, Tak kulakukan kehendak saatnya. sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku
termasuk yang menyiapkan segala sesuatu untuk kami selama acara ini, dia semua yang handle, Pak. Puji Puji Tuhan. Suaminya itu di sana. Siapa namanya saya tidak tahu, atas kehadiran dan uluran tangannya gitu ya. Memang perlu Pak Timotius ketahui di sini hamba Tuhan perintisan Pak. Jadi saya ini kalau mereka datang, ada juga yang mau datang, ada juga yang hamba Tuhan menawarkan diri gitu ya. Saya siap melayani. Saya cerita apa adanya. Kalau saya bilang kalau mau melayani di tempat saya nggak ada PK, nggak ada pedesaan semua. Ya jadi nggak bisa. Paling apalah yang bisa kami beri gitu kan ya, sebagai tanda asing gitu aja gitu. Tapi yang saya tahu kalau pelayanan itu kan tugas. Amin. Nanti upahnya yang di atas ini. Iya. Saya pernah sekali ini cerita sedikit ya. Pelayanan pertama kali 2001 otonom.
otonom berdiri di waktu itu masih ngontrak rumah sebelah itu. Ada teman undang pelayanan, ayo ke tempatku yuk. Waduh, tempatnya itu bukan main, sulit nyarinya, masuk gang-gang, belok-belok, nanya sana sini, Bu, gereja ada di sini, Bu, gereja nama pendetanya ini. Nggak ada. Waduh, tak telepon, Mas, ini alamat sapaku sudah sampai sini. Oh, belok sini, mumet cari alamat. Ketemu jemaatnya cuma 4 orang. Ya bro, saya layani sungguh-sungguh. Saya layani sungguh-sungguh. Jadi khotbah tadi itu betul-betul kita ini tugas amanat satu. Jangan pikirkan perkara-perkara, ini khusus pendeta ya. Jangan pikirkan perkara-perkara jasmani. Layani sungguh-sungguh. Nah, waktu itu saya siapkan uang terbatas, dikasih persembahan cuma 10.000. Saya terima dengan senang hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lakukan saja dengan sukacita. Karena yang tahu hati kita kan, di dalam hati kita kan ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Nah, Dia yang menilai. Pulang sampai ke rumah, tidak lama saudara-saudara, saya ditelepon sama seseorang, ngomong, saya mau ke rumah. Tim dari Kediri bawa tamu seorang Belanda asli yang bisa berbahasa Indonesia, datang ke sini. Wali kota waktu cerita-cerita, siap kami biayai kamu 5 tahun. Dia kirim euro. Itu sebenarnya. Jadi pada saat kita melayani. Nanti orang Muslim bilang Gusti Allah yang membalas. Ya. Gusti Opa. Itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya terus terang, kita kan terbuka ya, anak Tuhan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Saya senang sekali dengan kedatangan ini, dengan lagu-lagu ciptaan Bapak Gembala Senior Pak Erastus ya. Saya lebih berkesan untuk pulang gitu loh Pak. Maka saya pikir tadi mau dinyanyikan lagu pulang. Itu saya like, saya subscribe. Jadi kesempatan ini saya meminta dia 4 Desember Natal PD Anugerah, mungkin bersama beberapa jemaat dari gereja-gereja sekitar kami undang. Itu pintu ini pasti dibuka tahun ya. Nah Pak Timotius ini jadi jauh-jauh hari sebelumnya, ini bulan apa, Juli ya, 6 bulan. Beliau sudah bilang oke, jadi siap-siap datang lagi Natal di sini. Nanti ada anggota dewan yang kami undang, lurah, segalanya. Siapa tahu nyanyian ini bisa mempertobatkan lurah. Bisa. Amin. Tidak ada yang mustahil kok. Wah, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Timotius Tan Sutrisno bersama jemaat semuanya, satu persatu saya nggak tahu ya. Tuhan yang memberkati. Senang dibicarakan terus. Ya, saya baru dapat berita. Adik saya persis di bawah saya, katanya opname karena ada pembengkakan di hati. Jadi saya mohon kita berdoa khusus buat adik saya hari ini, namanya Matius Ginting, supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Rasa hati Bagi Tuhan
Bapa di surga, Bapa Elohim Yahweh. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Tidak ada kata tidak mungkin bagimu. Mujizatmu kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, yang memohon belas kasihan-Mu. Sebab itu Bapa, kami bersatu hati siang ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam gereja, hamba-hamba Tuhan yang terhimpun di tempat ini di Dangawi. Kami bersatu hati berdoa atas permohonan doa dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ginting. Kami berdoa untuk adiknya yang bernama Matius Ginting yang sedang mengalami sakit pada bagian hati dan jantung. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, ulurkan tangan-Mu ya Bapa, dan surga mengaruniakan kesembuhan kepada adik daripada Ibu Ginting, pada Bapak Matius Ginting. Dengan kesembuhan yang datang kepada Bapa, kami mohon nama Bapa akan dimuliakan, dimasyurkan ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Biarlah kami tetap berserah ke dalam tangan pengasihan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa atas semua doa yang kami naikkan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Mari saya kembali kepada Bapak. Oke, silakan dulu. Semoga pelayanan Bapak lebih diberkati beserta dengan kami. Ya. Kami senang hari ini bukan saja hanya beras, makan kita pun disiapkan, saudara. Jadi hari ini makannya agak istimewa. Biasanya cuma nasi pecel Pak. Tapi kemarin pesan makan, saya pilih yang paling mahal. Soalnya kita biasa makan yang murah-murah, mumpung nggak ada, saya pilih yang nggak apa-apa ya Bu. Ada yang 15, ada yang 20, saya pilih yang 21. Ada yang 21, saya pilih yang 21. Karena Pak Timotius bilang, bagi dengan tetangga. Wah, kalau kita bagi dengan tetangga yang sangat sederhana, kita kan nggak enak ya. Kalau kita hamba Tuhan saja mungkin biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau bagi ke tetangga kan, kayaknya kok dibagikan nggak enak gitu ya Pak ya. Maaf, ya mahal. Ya, saya berharap bukan kali ini aja datang timnya. Saudara senang datang sini? Kita sangat senang menerima saudara. Nanti kita atur jadwal lagi ya Pak. Kalau boleh sering-sering aja Pak. Supaya pendeta-pendeta sini nggak stres. Hari ini kan kita sangat terhibur ya. Cuma di akhirnya itu kita lihat, kita harus hidup kudus. Jangan sembarangan, jangan kita seperti di sekolah Alkitab ya Pak. Kita mulai jalan ke kekudusan itu. Jangan sampai orang bilang, aku tidak kenal kamu. Ya, tapi mari kita jaga hati kita yang paling dalam, karena Tuhan yang menilai. Penilaiannya kadang-kadang keliru. Kalau dia cocok dengan saya, misalnya cocok dengan Pak Timotius, pasti penilaian saya baik tentang dia. Tapi kalau penilaian Tuhan, tidak ada pilih kasih. Dan katanya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tidak ada yang bisa menghadap Tuhan kalau tidak kudus. Ini yang paling kita pertahankan. Memang berat saudara ya. Berat kalau kita mau mempertahankan kudusan. Banyak ini dan lain. Tapi percayalah, ketika kita menjaga hati kita kudus di hadapan Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan siapkan. Amin. Keberhasilan di dunia ini bukan manusia yang menilai kita, Tuhan. Ya, jadi saya berharap kita semua hari ini diberkati dan kita mau praktek firman Tuhan. Hidup kita kudus. Saya sama
sama Pak Freddy itu bilang, tidak ada kompromi dengan Tuhan. Saya keras Pak. Dosa. Iya, tentang dosa. Tidak ada bisa. Saya bilang tidak. Kalau kau nggak benar, jangan berani-berani melayani. Saya sering ribut, tapi karena itu. Kalau hal dunia, saya tidak pernah tuntut Pak. Tidak pernah, karena saya tahu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Ya, tidak pernah saya tuntut uang kamu, nggak ada, nggak pernah. Ketika dia salah, saya bilang tidak ada ampun. Anak saya juga begitu. Maksudnya bukan salah sama saya ya, salah sama Tuhan. Anak saya juga saya bilang begitu. Hormati orang tua supaya baik ada. Firman Tuhan itu nggak berubah. Jadi mari kita mau melakukan firman Tuhan yang ada di tempat ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Saya rasa itu saja. Kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita siang hari. Bapa Elohim Yahweh, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di penghujung ibadah bersama kami, bersama dengan hamba-hamba Tuhan perintisan di Dahnawi ini. Hadir 21 hamba-hambamu untuk 4 hamba Tuhan yang tidak bisa ikut hadir hari ini. Bapa, kami tulus berdoa. Bapa tilik, Bapa tolong dalam semua pergumulan dan keberadaan mereka. Bagi yang sudah hadir, Bapa berkati. Kebenaran firman Allah sudah hamba-Mu sampaikan. Materaikan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan teruslah tuntun kami di dalam segala kebenaran-Mu ya Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Sesudah ibadah ini kami tutup, sebelum kami pulang, Bapa, kami akan bersama berfellowship, kami akan makan siang bersama. Terima kasih buat semua berkat yang Bapa sediakan melalui setiap tangan yang telah terulur mengambil bagian penyediaannya. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih. Teristimewa untuk hamba-Mu keluarga di tempat ini, Bapak Pendeta Freddy Aluhelu sekeluarga, bersama dengan istri, 2 anak, sama dengan semua jemaat GPDI, Betani, Wali Kupun Ngawi. Bapak berkati, Bapak rahmati. Mereka telah menerima kami, menyediakan tempat untuk kami berhimpun bersama-sama. Bapak yang memberkati. Terima kasih. Berkati juga makanan minuman kami dengan segala berkat yang datang daripada Engkau bagi kesehatan kami Bapak. Dan jika setelahnya kami pulang ke tempat yang masing-masing, kembali ke ladang Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami masing-masing, biarlah kami sungguh-sungguh di sana menjadi saksi bagi Tuhan. Kami menjadi Kristus-Kristus kecil
bagi jemaat kami. Hidup kami benar-benar akan memberkati jemaat. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian perjalanan kami pulang kembali ke Kota Malang bersama dengan semua rombongan dari GSKI LB3 Malang. Bapak juga rahmati berkati ini sampai di Malang dengan selamat sejahtera. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami menyudahi pertemuan kami dengan kami mohon berkat daripada Engkau Bapak Elohim Yahweh. Haleluya. Sahabat-sahabat sepelanan para hamba Tuhan, dengan hormat dan kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dengan jemaat yang ikut, sama-sama angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita, dibawa pulang ke rumah Bapa. Terimalah segala berkat ini Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat siang. Baik iki lho kok penak ya karek nyandok. Asik. Wah, ini juru masak kita, chef kita. Gak ada. Ini cucu sampah ya? Ini yang kotor. Jangan kasih oleh. Oh, ada ya Kak. Ini lamnya.
jatah lah bu. Bisa tak minta ke aku. Bebas pilih. Kebarengan angko kemayan 1, 2, 3. Jalan tuh kaki. Aku tak pilih